Hai Sobat Nice, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kami bersama Nice Baby Spa. Support mother and baby to be healthy and happy. Nah Sobat Nice, podcast pertama kita kali ini bahasan cukup menarik sekali nih Sobat Nice. Yaitu tentang menjaga kesehatan gigi pada ibu hamil, pada bayi dan juga pada balita. Para bumil, para ibu yang punya balita dan bayi di rumah, merapat yuk. Di samping saya sudah hadir seorang dokter konselor laktasi dan juga seorang dokter gigi nih, Sobat Nice. Yuk kita sapa dulu dokternya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana dokter kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik sehat ya. Semoga Sobat Nice di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu nih dokter. Iya. Gimana nih dokter, menurut dokter? Bahasan kita kali ini tentang kesehatan gigi pada ibu hamil, bayi dan balita. Penting nggak sih dok untuk membahas itu? Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang di sini untuk memberikan sharing seputar kesehatan untuk kesehatan gigi ya, untuk ibu hamil, bayi dan balita. Penting banget Mbak, karena kita tuh dari orang tua sendiri ya, terutama para ibu hamil tuh penting banget untuk tahu ya konsep dari kesehatan gigi. Jadi pasti para orang tua itu pingin punya gigi anak-anaknya itu nantinya sehat ya, sampai mereka dewasa. Nah, yang sering terjadi itu kan biasanya orang tua datang ke dokter gigi dalam kondisi gigi anak sudah lubang gitu kan. Nah, makanya kalau kita mau tarik ulur nih ya, tarik ulur upaya preventif yang harus dilakukan dan harus dioptimalkan, sebetulnya mulainya nggak hanya dari ketika anak itu lahir ya, atau nggak hanya ketika anak itu sudah tumbuh gigi pertama gitu. Nah, penting banget untuk mengoptimalkan upaya-upaya agar gigi itu bisa sehat, itu dimulai dari kehamilan, bahkan masa sebelum kehamilan. Iya, gitu ya dok ya. Benar. Jadi kalau misalkan bagi calon ibu nih ya, calon orang tua yang harapannya sudah teredukasi ya tentang kesehatan gigi, mereka akan punya langkah-langkah yang harus diambil gitu ya, untuk mengoptimalkan supaya selama masa kehamilan gitu ya, sampai nanti bayinya lahir dan kemudian beranjak semakin dewasa lagi. Nah itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi nggak sampai sudah kadung sakit, sudah kadung. Kalaupun memang sudah terjadi sakit, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Seperti gitu itu. Ya, nggak gampang kemakan mitos gitu ya, hoax gitu. Nah itu penting banget makanya. Jadi bagi para ibu hamil ataupun yang mau berencana untuk hamil, nah itu penting banget untuk tahu. Nah, sepenting itu ya ternyata ya untuk menjaga kesehatan gigi pada ibu hamil, bayi dan balita gitu ya dok ya. Nah kemudian nih dok, apa sih yang menyebabkan gangguan pada saat kondisi tersebut nih dok? Oke, mungkin sebelum gangguan kita berangkat dulu ya dari kondisi hamil gitu ya. Boleh dok. Oke, kita awali dari kehamilan. Dari kehamilan dulu ya dok ya. Kehamilan. Jadi kehamilan itu sebenarnya kan proses normal ya, fase normal dalam siklus hidup seorang manusia, terutama wanita ya memang ya. Pasti ada kondisi hamil. Jadi bukan berarti kondisi hamil itu kondisi yang menyebabkan seseorang pasti sakit gigi atau seperti apa. Sebetulnya enggak ya. Sebetulnya ibu hamil itu normal dan giginya untuk tetap normal itu ya bisa. Gitu. Ya. Jadi sudah dipersiapkan fisik dari ibu hamil itu ketika dia hamil itu segala sesuatunya sudah dikondisikan gitu ya untuk dia bisa memberikan nutrisi bagi dirinya maupun bagi bayinya ya dok. Betulnya seperti itu. Cuman memang pada kondisi hamil itu ada perubahan hormonal kan, pasti ada hormon-hormon yang meningkat ketika kehamilan dan menyebabkan perubahan ya, baik itu di tubuh secara umum dan khususnya dalam rongga mulut gitu ya. Jadi perubahan hormonal itu menyebabkan dalam rongga mulut ibu itu menjadi lebih sensitif. Ya. Singkatnya seperti itu. Jadi dia lebih sensitif terhadap perubahan, terutama perubahan yang bersifat mungkin akan menjadi iritan seperti itu. Kalau pada kondisi dia tidak hamil, mungkin ada penumpukan plak di situ, bisa jadi dia
nggak akan menyebabkan apa-apa gitu ya. Iya. Tapi pada kondisi hamil, nah ini yang harus diperhatikan. Dia ada penumpukan plak, itu akan lebih gampang meningkat terjadi gitu ya dok ya. Benar, jadi sensitif. Lebih sensitif. Ketika ada penumpukan plak, dia akan menjadi lebih gampang bengkak gusinya. Makanya kenapa the most common problem gitu ya pada ibu hamil yang paling sering dikeluhkan itu adalah gusi bengkak dan gusi mudah berdarah. Iya. Itu karena memang dia lebih sensitif. Oleh karenanya penting banget bagi ibu hamil untuk menjaga oral hygiene di sini. Jadi yang paling bisa kita upayakan yang pertama adalah menjaga kebersihan rongga mulut. Ya, itu penting ya dok ya. Penting, karena itu tadi kita ketika rencana mau hamil nih atau pada kondisi hamil, kita harus tahu mindsetnya bahwa tubuhku ini akan menjadi sensitif. Gitu. Maka kita sendiri yang mengkondisikan nih supaya nggak ada sesuatu yang sekiranya nanti akan menyebabkan tubuh ini merespon. Karena ketika ibu hamil responnya itu jadi lebih agak lebay gitu daripada kalau nggak hamil gitu. Itu satu. Terus kemudian perubahan hormonal itu juga sering menyebabkan ibu hamil ini mbak mual ya. Nah, morning sickness ya dok. Mual, ketika mual itu, nah otomatis kan ada cairan yang naik ya dan menyebabkan perubahan keasaman. Asam ya, iya. Asam. Nah, kalau ada perubahan asam pada rongga mulut, itu pasti kan jadi lebih berisiko untuk terjadi karies ya. Kan kita tahu sendiri tuh ya, kalau karies itu terjadinya karena keasaman, jadi membuat struktur gigi yang keras itu jadi gampang lubang gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada ibu hamil. Karena pada ibu hamil kadang kan yang sering terjadi mual ya. Nah, itu. Terus kemudian makanya ini penting ya. Jadi bagi para ibu ya atau calon ibu yang berencana mau hamil itu pastikan ya untuk giginya itu nggak ada masalah dulu ya. Jadi misalkan dia mau promil nih, datang ke dokter gigi itu bagus banget, sangat disarankan. Jadi memastikan gigi-giginya itu nggak ada yang lubang gitu. Terus mungkin bersihkan karang gigi. Pokoknya semua problem di rongga mulut itu dieliminasi dulu, gitu. Jadi ketika dia nanti menjalani masa kehamilan, karena ada perubahan hormon tadi, jadi kita mengurangi risiko kesakitan yang terjadi pada selama masa kehamilan. Kehamilan itu tadi ya dok ya. Nah, gitu. Misalnya nih dok, seseorang itu sudah mengalami keluhan sakit gigi sebelum hamil, tapi ini kayaknya diabaikan gitu ya, mungkin karena belum sakit banget atau belum ada keluhan yang gimana-gimana, belum bengkak atau apa. Kemudian dia hamil nih dok, makin hamil dia udah makin parah ya karena hormon tadi itu dok ya. Nah terus gimana dok, semakin takut untuk periksa ke dokter gigi karena takut terjadi kontraksi saat hamil, itu bagaimana dok penanganannya? Oke, ya baik, ya memang seperti itu ya. Jadi penting banget buat para ibu dan calon ibu itu untuk memastikan giginya nggak ada masalah dulu sebelum kehamilan. Karena apa? Bener banget tadi, karena selama masa kehamilan tuh treatment yang bisa dilakukan waktunya terbatas. Waktunya terbatas, terus kemudian obat-obatan yang bisa diberikan juga terbatas gitu ya. Jadi harapan kita ibu hamil jangan sampai sakit gigi. Ya, itu. Karena kalau sakit gigi itu ya satu itu tadi, dan yang kedua pasti akan mengganggu ibu dalam ya beraktivitas dan juga nutrisinya ya. Karena kan biasanya kalau udah sakit gigi males tuh makan. Padahal ibu hamil kan dituntut harus nutrisinya tuh yang diprioritaskan ya, harus masuk optimal. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan memang sudah ada kondisi yang giginya tuh mungkin sakit dan harus dirawat, nah itu tetap bisa dilakukan. Jadi pada kondisi-kondisi yang emergency tetap bisa langsung datang aja ke dokter gigi, nggak usah menunda supaya segera ditangani. Terus kalau misalkan untuk pembersihan yang bersifat tidak emergency, kayak misalkan pingin cabut gigi itu ya, sebenarnya kalau cabut gigi terutama di trimester awal itu tidak disarankan ya. Terus kadang juga perawatan-perawatan yang panjang ya, yang lama itu juga sebetulnya dihindari kalau memang tidak emergency. Karena kadang ibu hamil yang di trimester pertama agak mudah lelah juga ya, bener ya? Iya bener banget dok. Terus kalau di trimester akhir juga karena kan berat badannya udah semakin berat, nah menghindari apa ya istilahnya, penekanan gitu ya pada
vena ya di kaki, makanya nggak boleh terlalu lama juga gitulah. Kalau waktunya yang disarankan misalkan pingin scaling, mau scaling atau mau perawatan bikin tambal gitu masih bisa, dan itu disarankan di trimester 2. Biasanya kan ibu hamil di trimester 2 itu lebih nyaman kondisi tubuhnya. Nah itu bisa dilakukan perawatan. Terus kalau untuk trimester akhir juga biasanya ditunggu. Kalau emang nggak emergensi ya, nggak emergensi perawatan-perawatannya itu bisa ditunda dulu. Kayak misalkan cabut gitu ya, cabut. Maksudnya dia nggak boleh sakit. Ya dok ya, kalau cabut gigi nggak boleh ya dok ya, ditunda dulu gitu. Benar, iya disarankan sih ditunda gitu. Mungkin nanti setelah lahiran ya. Iya. Setelah melahirkan. Itu apa dikasih analgesik dulu atau perawatan apa dulu gitu dok? Kalau memang kondisi emergensi ya, kalau emergensi biasanya dilakukan medikasi ya, diobati dengan obat-obat yang memang bisa diberikan untuk ibu tergantung hamil. Trimesternya ya dok ya. Nah, diberikan kepada ibu hamil, terus nanti ya sudah kalau misalkan dia sudah lahiran disarankan untuk bisa kembali lagi untuk dihilangkan, dieliminasi penyebab yang sekiranya bisa menyebabkan sakit gigi. Iya. Gitu. Nah, penting ya dok ya. Ibu hamil. Terus mungkin ini ya, selain tadi kondisi itu kan yang hubungannya dengan ibunya sendiri ya, ibunya sendiri. Terus kalau kita pingin bicara tentang investasi apa ya investasi selama masa kehamilan untuk calon bayi kita supaya punya gigi yang sehat itu juga ada. Harus prepare dari masa kehamilan itu ya dok ya. Bahkan sebelum ya dok ya. Benar banget, benar. Ya karena kalau kita bahas gigi anak kita ya, misalkan kita pingin giginya itu punya kan gigi yang bagus gitu ya dok ya, karena genetik ya dok ya. Gigi yang tahan terhadap kerusakan. Itu kita ngomonginnya selain apa ya efek dari luar misalkan pembersihan gitu ya dan lain-lain, kita ngomongin kekuatan gigi itu dipengaruhi oleh secara genetik ya. Itu dibentuknya ya ketika dia pembentukan gigi ketika di dalam rahim. Dalam rahim ya, nah, hamil sedangkan tadi. pembentukan gigi rahang itu dimulai minggu ke-5 dan ke-6. Oh iya. Nah, kadang kan ketahuan hamil umur berapa? Terkadang tergantung ininya udah dok, kehamilan berapa gitu. Karena udah 4 minggu baru tahu. Iya, karena udah 4 minggu. Kadang ada sih dok yang trimester pertama 8 minggu udah kelihatan gitu dok. Oh oke. Ya. Maksudnya biasanya ibu-ibu kan tahu kehamilannya untuk pertama kali tahu hamil itu kan usia 4 minggu. Iya. Ya. Nah, sedangkan minggu berikutnya gigi ini udah mulai kebentuk tuh. Nah, makanya penting banget kita mempersiapkan kecukupan gizi untuk calon ibu itu di sebelum hamil. Di sebelumnya ya dok ya. Benar. Karena di masa usia 5-6 itu udah mulai dibentuk gigi. Tuh, makanya penting. Penting sekali ya dok ya. Sebelum kadung ya, sebelum terlanjur gitu. Benar. Nah, kalau udah hamil udah dijaga nih dok. Kalau pada bayi nih dok, newborn gitu kan, atau pada balita yang giginya udah mulai tumbuh nih dok, itu ada yang demam gitu ya dok ya, atau itu pengaruh hormon juga nggak sih dok, sama kayak ibu hamil juga nggak sih dok? Oke, sekarang ini udah hamil. Iya. Terus kita ngomongin bayi udah lahir. Bayi baru lahir dulu. Oke. Bayi baru lahir ini ada juga yang harus kita lakukan untuk menjaga. Ya? Benar, newborn. Kalau pada newborn itu biasanya keluhan kalau secara dari giginya mungkin nggak ada ya, karena kan dia belum tumbuh gigi. Cuman ada beberapa kondisi di rongga mulut yang menyebabkan mungkin keluhan ketika dia melakukan proses menyusu dan lain-lain ya. Nah itu kandidiasis sih. Nah kandidiasis makanya kalau bayi udah lahir itu membersihkan rongga mulutnya nggak usah nunggu dia udah tumbuh gigi. Ya jadi dia baru lahir pun udah bisa dibersihkan gitu ya dok. Rutin dibersihkan tiap hari pakai kasa ya, air hangat, air matang dibersihkan ya, seluruh rongga mulutnya, langit-langit, pipi bagian dalam, permukaan lidah, gusi gitu. Itu perlu dibersihkan karena menghindari penumpukan gula ya, walaupun dari asid kan juga ada gulanya. Nah, gula yang menumpuk itu juga bisa menyebabkan, kalau nggak dibersihkan, bisa menyebabkan tumbuhnya jamur gitu. Nah, kalau udah ada jamur atau kandidiasis ini kan menyebabkan bayi jadi nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Ada juga kondisi kandidiasis yang transfer dari ibu. Jadi kandidiasisnya dari payudara ibu. Iya. Terus menular ke rongga mulut. Ke rongga mulutnya. Oh, nah, karena kalau ada bayi kandidiasis tuh yang dicek juga ibunya, bisa jadi dari payudara ibunya ada ini, makanya yang diobati dua-duanya. Gitu. Itu
Itu sih kalau dari bayi. Jadi harus pembersihannya dari awal. Selain untuk menghindari kejadian kandidiasis, pembersihan rongga mulut bayi sejak bayi lahir itu juga bersifat sebagai mengajarkan, membentuk habit. Jadi walaupun dia belum bisa ngomong, tapi dia bisa merasakan. Mungkin belum bisa merespon ya, tapi ya bisa ya bayi yang merespon ya. Bisa dong. Bisa merasakan. Sesuai usia ya dok ya. Nah, dia mendapatkan sensasi dibersihkan, itu penting. Jadi dia itu punya rasa clean itu kayak gini. Jadi ketika sampai dia dewasa, dia paham, gigiku nggak dibersihkan nggak enak gitu. Terus dia tahu bahwa setiap harinya akan ada rutinitas membersihkan. Rongga mulutnya harus ada sesuatu yang masuk di dalam rongga mulutnya dan itu dibersihkan. Itu bertahap kan kita ngajarin. Nggak ujuk-ujuk ketika bayi kita usia 6 bulan misalkan, dia nggak pernah tahu kegiatan untuk memasukkan sesuatu dalam rongga mulutnya, terus tiba-tiba kita sodorin sikat. Ya pasti dia nolak. Ya, makanya kita ngajarin tuh bertahap. Terus yang ketiga, pembersihan bayi secara rutin ya, oral care itu penting juga untuk stimulasi, Mbak. Ya. Jadi stimulasi rongga mulut bayi. Jadi kan itu dengan sedikit penekanan ringan ya, itu memberikan stimulasi untuk otot-otot di sana, jaringan di sana, untuk perkembangan rahang bayi juga. Nah, terus yang paling penting banget, ini yang sering banget ya saya gencar-gencarkan ya, saya ingetin pada semua ibu terutama, penting banget untuk stimulasi perkembangan rahang bayi dengan kegiatan menyusui secara langsung ya, direct breastfeeding. Nah, itu poin pentingnya. Kalau pingin anak kita ya banyak banget ya kalau kita tahu manfaat dari direct breastfeeding ya. Atau menyusui secara langsung gitu ya. Menyusui secara langsung itu maksimalkan itu selagi bisa. Kalaupun semampu ya dok ya. Semampu yang kita bisa. Walaupun ibu bekerja sekalipun itu tidak ada alasan untuk meninggalkan direct breastfeeding. Ketika sudah berada di rumah, tinggalkan semua media yang lain, langsung direct breastfeeding sama anak. Selain untuk menjaga pasokan ASI ya, pasokan ASI ibu supaya tetap continue terus diproduksi, itu juga meningkatkan bonding kepada bayi, biar bayinya cerdas, biar bayinya imunnya lebih baik gitu ya. Dan juga direct breastfeeding yang baik dan benar ya, itu nanti akan memberikan stimulasi yang baik untuk perkembangan rahang bayi ya. Kayak gitu, karena otot-ototnya bekerja, rahangnya bekerja dengan maksimal gitu ya. Itu sudah banyak dibuktikan ya bahwa direct breastfeeding sangat berpengaruh, sangat penting ya dok ya, perkembangan rahang bayi. Gitu. Baik. Itu tadi kalau pada newborn ya dok ya, kayak pas yang balita yang ini tadi dok, tumbuh gigi yang demam tadi dok. Oke, nah terus sudah bayi lahir, biasanya 6 bulan tuh tumbuh gigi. Ya, mulai tumbuh gigi 6 bulan ya dok. Nah benar, biasanya keluhan yang sering dialami tuh ya. Iya. Kok susah makan, waktunya gitu ya. baru barusan belajar makan, barusan doyan, kok ternyata kok ini GTM lagi gak mau makan. Kok tiba-tiba gak mau makan. Nah, cuma kadang juga itu dipengaruhi karena dia lagi fasenya tumbuh gigi. Nah, kalau bayi 6 bulan tuh biasanya di gigi depan. Gigi depan dulu ya dok gigi ya. Depan bawah, nanti disusul gigi depan atas, terus sampingnya, terus geraham. Nah kan gitu terus sampai nanti dia sekitar 2,5-3 tahun tuh baru lengkap. Ya akan ada fasenya seperti itu. Jadi ya ibu enggak usah terlalu bingung juga. Mungkin nanti kalau dia lagi tumbuh gigi, ya dia kan biasanya lebih nyaman nyusu ya bayi. Mungkin dia nggak mau makan dulu gitu. Ya mungkin lebih banyak nyusunya. Apalagi DPF ya dok ya. Nah, nempel dia lebih nyaman terus ya. Nyaman terus. Bisa dikasih dingin-dingin mungkin. Iya. Ya, bisa ya dok lebih ya. Nyaman. Boleh liter dingin itu boleh. Masukin kulkas dulu gitu dok ya, bisa. Bisa gitu. Nah itu kalau bayi dok ya. Kalau agak gedean dikit nih dok. Pada balita. Biasanya pada balita itu sudah terjadi karies nih dok. Kadang orang tua itu kayak menghiraukan atau kayak acuh gitu, nggak, alah masih balita, masih segini, nggak apa-apa lah, nanti tumbuh gigi baru lagi. Itu gimana nih dok? Iya sih. Jadi yang sering sama masyarakat ya, yang nggak salah itu salah persepsi. Datang mungkin pas sakit gitu mungkin dok ya, dia pas giginya udah sakit gitu, gimana dok? Iya, kalau memang dia datang dalam kondisi sakit dan harus dirawat ya memang harus dirawat gitu ya. Tapi mungkin akan resikonya tadi, mungkin dia
jadi trauma dan lain-lain gitu kan. Makanya kita harus menghindari hal itu. Kalau emang dia udah lubang ya, para orang tua nih harus tahu juga nih penting untuk yang pertama nih, mungkin agak mundur dikit ya. Jadi ketika dia lahir keluar gigi itu penting banget untuk merutinkan kontrol. Jadi sejak gigi pertama kali tumbuh itu udah disarankan untuk kontrol ke dokter gigi. Di situ nanti orang tua akan dapat edukasi. Terus nanti ketika 6 bulan lagi dia kontrol lagi. Jadi ketika misalkan nih ada perubahan itu segera terdeteksi dan ada penanganan supaya nggak terjadi kerusakan yang lebih parah. Kayak gitu. Itu menghindari itu tadi kejadian yang udah kadung parah dan harus dirawat. Nah, kalau udah rusak kan ya harus dirawat. Kalau nggak dirawat nanti dia kerusakannya lebih parah atau keluhannya malah menyebabkan dia terganggu aktivitas sehari-hari maupun makannya. Kebanyakan gitu soalnya ya dok ya, di lapangan seperti itu soalnya. Iya benar. Nah makanya kita tadi rutinkan untuk periksa, dicek. Nggak usah nunggu keluhan anak. Kalau anak ngeluh biasanya udah parah. Dok. Pastikan kita cek. Jadi kalau lubangnya itu masih kecil gitu, itu segera ditambal nanti sama dokter secara ditutup supaya nggak tambah lebar. Tapi kalau nanti giginya tambah lebar, lubangnya tambah dalam, nah nanti perawatannya jadi lebih kompleks. Lebih banyak ya dok ya, lebih sering. Kompleks dan lama gitu. Kalau misalkan lubangnya masih belum mempengaruhi saraf gigi ya dia bisa sekali datang, katakan seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dalam akan banyak kunjungannya. Baik. Gitu. Nah untuk ini apa? Pembahasan kita tadi udah dari ibu hamil, dari newborn dan juga balita nih dok. Nah tipsnya apa sih dok untuk menjaga biar nggak terjadi gangguan seperti itu tadi tuh dok. Selain menjaga oral hygiene-nya gitu, apa nih dok? Ya benar. Jadi memang kalau tips penting ya, nih kalau mungkin bisa dirangkum ya. Jadi yang pertama itu yaitu pastikan kondisi gigi anak tetap dalam keadaan normal. Berhak loh anak kita walaupun gigi susu itu bebas karies. Jadi walaupun mungkin orang-orang menganggap gigi anak karies ya nggak apa-apa lah biasa gitu. Memang juga anak-anak gitu. Enggak, itu nggak normal, tetap aja nggak normal. Normalnya gigi anak itu ya sehat sampai dia diganti. Kenapa? Karena gigi itu nanti ya tetap sama fungsinya. Gigi anak itu ya untuk pengunyahan yang optimal, untuk penampilan anak kita juga butuh ya estetika yang baik. Anak kita juga butuh dia bisa melafalkan huruf-huruf dengan jelas gitu. Karena kalau giginya hilang misalkan habis kan ya terganggu ya berbicaranya gitu. Nah, jadi kita jaganya gimana? Jaganya dari kebersihan ya, sering-sering dibersihkan ya. Terus yang kedua nutrisi itu penting ya. Nutrisi itu tadi mulai dari sebelum hamil dan ya dok ya. Setelah dia sebenarnya kalau pas hamil tuh juga punya peranan penting dalam nutrisi. Kenapa? Karena jadi nutrisi itu nggak hanya kita fokus pada makanan-makanan yang menyehatkan gigi aja, tapi kita juga memperhatikan makanan-makanan yang harus dieliminasi, ya. Dan bagaimana cara orang tua untuk membentuk habit anak supaya bisa memilih. Nah, memilih yang sehat dan meninggalkan yang itu tadi. Itu kan butuh proses panjang. Itu kan tergantung dari pengalaman anak. Karena kalau sekali dia udah tahu rasa manis segini, ya dia seterusnya akan segini atau lebih lagi. Iya nggak sih? Nah itu peran orang tua di situ. Kalau sekali orang tua nganalkan gitu permen, ya seterusnya dia akan mikirnya manis itu ya kayak gitu standarnya. Kalau nggak kalau lebih rendah dari itu nggak manis. Atau dia akan terus edik kan. Apalagi di situ pemanis buatan yang dari pabrik udah didesain bagaimana caranya untuk dia repeat terus gitu. Nah, jadi itu. Terus dari mana ngenalin nutrisi ini agar juga terjaga? Sebetulnya dari hamil. Dari hamil ya dok ya. Kenapa? Karena bayi di dalam janin itu kan dia juga melakukan proses penelanan ya, menelan amnion ya mbak, benar ya. Nah, air di dalam ketuban air ya dok ketuban ya kan ditelan. Nah itu kan juga ada zat-zat makanan yang dimakan ibu rasanya itu kan juga ada di sana. Jadi sebenarnya pertama kali sensasi rasa yang dirasakan oleh bayi itu bukan ketika dia belajar MPASI, tapi mulai dari dia hamil gitu. Jadi kalau ibunya cenderung suka misalkan nih manis, ya anaknya cenderung nggak nanti pas lahir suka manis. Kira-kira bisa. Sering nggak? Ada mitos ya, mitos atau fakta sih dok yang kalau kayak gitu dok? Kayak misalnya
ini yang pengennya manis-manis anakku ini, kayak bukan ibunya gitu nih dok. Oh kalau itu beda lagi ya, itu craving. Sebetulnya itu sinyal dari tubuh. Jadi tubuh kita tuh kadang suka cenderung manis. Oh berarti ada zat apa yang diinginkan tubuh. Terus suka kok pingin asin ya, berarti sebetulnya tubuh kita butuh mineral. Butuh mineral. Nah tapi jatuhnya kadang suka asin, tapi karena pengalaman rasa asin itu didapatkan dari ciki misalkan ya, micin ya, akhirnya kita nyarinya itu. Kita ngidamnya itu, padahal yang dibutuhkan tubuh itu mineral dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Nah itu tadi ya, dari hamil dan juga nanti ketika anaknya lahir. ASI juga gitu kan ya. ASI apa yang dimakan oleh ibu dikonsumsi oleh ibu juga bisa dirasakan kan oleh bayi. Nah itu, jadi ngajarin anak untuk bisa memilih makanan, kecenderungan makanan sehat dan tidak sehat itu dimulai dari hamil, menyusui. Jadi dari ibunya dulu nih yang makan. Ibu dulu. Nanti ketika dia MPASI, ya harapan kita dia lebih gampang diarahkan gitu, karena dia kecenderungan rasanya itu nggak yang cenderung manis, cenderung asin gitu, nggak picky eater gitu istilahnya ibu-ibu gitu, picky eater. Nah, jadi ketika dia MPASI itu juga mulai diajarkan ya itu tadi mengeliminasi makanan-makanan yang tidak penting, yang nggak penting udah nggak usah dikenalkan. Bayi kita itu umur 6 bulan atau seterusnya misalkan dia udah bisa makan tuh kan nggak bisa milih. Iya nggak sih? Nggak bisa milih. Yang ada ya orang tua menyediakan atau tidak. Ya udah kasih aja yang sehat ini, yang boleh kamu makan ini. Sekalinya dikenalkan ya dia akan nyari terus. Iya, kecuali ada faktor yang atau temannya mungkin pas sekolah gitu ya dok ya, apa udah makan ini, jadi ikutan makan ini gitu mungkin ya dok. Nah karena faktor-faktor di luar kendali kita itu terlalu banyak, maka ya kita harus berupaya sekuat mungkin mungkin ya dok ya. Ketika dia hanya bersama kita, kita harus bikin boundaries gitu lah istilahnya, bikin boundaries yang kuat, karena ya kalau di luar kendali kita itu memang banyak. Gitu. Itu cara nutrisi, kita ngebahasnya tadi nutrisi ya. Nutrisi seperti itu. Terus kemudian ini juga sih nutrisi. Jadi kalau misalkan kita memberikan makanan, kita tahu lah kalsium ya, terus apalagi fosfor misalkan ya, terus vitamin D itu, vitamin C itu kan juga sangat direkomendasikan ya. Tapi itu tidak serta-merta hanya memberikan multivitamin aja atau makan jeruk tiap hari gitu ya. Karena kalau kita memberikan sebanyak mungkin tapi penyerapan dari penyerapannya itu nggak maksimal juga sama aja kan. Nah makanya kita juga memperhatikan itu tadi, kesehatan pencernaan anak kita. Kenapa kita harus menghindarkan makanan-makanan yang sekiranya itu bisa membahayakan sistem pencernaan anak kita, karena kan kita pinginnya apa yang dimakan oleh anak kita yang udah kita sediakan sehat-sehat itu bisa diserap dengan baik, sehingga dia nutrisinya bisa nanti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tubuhnya, bisa bermanfaat untuk tulangnya, untuk giginya kuat gitu. Tapi kalau kita udah memberikan multivitamin macam A, B, C, D, tapi kita nggak mengkondisikan makanan-makanan yang katakanlah akan mengganggu nih sistem penyerapannya, misalkan ada pengawet, pewarna dan lain-lain, ya sama aja kan gitu. Itu jadi poin nutrisi. Pembersihan gigi penting, terus kemudian stimulasi itu artinya itu menjadi investasi bagi anak kita nanti ketika dewasa, karena kalau di awal kita stimulasikan supaya rahangnya itu berkembang maksimal, gigi ini akan tumbuh dengan posisi yang baik, posisi yang rapi dengan lengkung yang baik, istilahnya kalaupun memang berdesakan nggak parah-parah amat gitu loh, karena rahangnya ini berkembang maksimal. Kenapa? Karena kalau dia udah terlanjur mungkin berdesakan, itu nanti resikonya ya gampang karang gigi mungkin, atau gampang terjadi karies gitu ya. Terus ya itu karena kan sudah dibersihkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah terlanjur berdesakan ya jadinya PR bahwa harus misalkan dibehel gitu. Nah kalau pingin dari awal nih menghindari anak kita biar gak dibehel nantinya gitu, optimalkan nih stimulasi dari awal, dari memberikan ASI gitu ya secara langsung, terus kemudian itu tadi pijat stimulasi oralnya itu juga penting. Terus kemudian MPASI itu penting juga, jadi pemberian makan pendamping ASI sesuai dengan teksturnya. Kenapa? Sesuai usia dok ya, sesuai usia, jadi nggak yang terus-terusan lumat, gugur-gugur terus. Penting, kenapa? Supaya dia mulai belajar mengoptimalkan atau memaksimalkan fungsi kunyahnya dia.
Karena kan di masa MPASI itu kan modal dia nanti buat belajar makan selanjutnya. Karena kedepannya nanti dia kan kalau dia proses mengunyahnya udah baik, ya dia kan optimal tuh ngunyah gitu. Untuk bukan yang cuma diengem aja. Nah, itu terus bukan yang cuman kunyah dikit terus telan. Akhirnya rahang ini nggak bergerak banyak. Berfungsi secara maksimal. Bener, ya jadinya. Kayak kita kalau menyarankan biar tulangnya kuat, tulangnya biar tinggi, itu kan olahraga. Kan renang lah, suruh sepedaan lah. Sama rahang juga gitu, juga bisa. Kalau rahang apa geraknya? Yang ngunyah kan? Ya, Dok. Ngunyah, makanya maksimalkan fungsi kunyah. Sama dengan ketika dia udah lubang besar, kenapa kok harus ditambal? Supaya fungsi kunyah ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Karena kalau udah rusak parah, nggak berkurang kan fungsi kunyahnya gitu. Jadi terganggu ya, Dok ya. Terganggu. Dan yang terakhir tipsnya periksa itu kontrol selalu ya, Dok ya. Rutinkan kontrol ke dokter gigi, nggak usah nunggu ada keluhan gitu, supaya kalau memang ada kerusakan bisa segera diperbaiki, bisa sebelum terlanjur ya, Dok. Benar, biar tetap fungsi gigi ini bisa berjalan dengan baik. Gitu sih. Ya, itu tadi tips dari Dokter Nayu. Menarik sekali bukan tipsnya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atau mungkin ada yang mau ditambahin lagi nih, Dok? Ada lagi sih ya, saya mau menambahkan tentang pentingnya ngajarin anak-anak tuh healthy lifestyle ya. Itu kan diajarkan anak mungkin lebih ke meniru. Jadi dari orang tua terus nanti akan ditiru oleh anak-anak dan anak-anak dan kita juga harus membentuk anak-anak kita untuk punya healthy lifestyle. Tadi mungkin dari nutrisi udah ya kita bahas, makan yang sehat. Terus kemudian tidur yang cukup, ini penting. Istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup. Itu penting. Jangan dibiasakan anak begadang gitu. Itu sampai dewasa nanti ya. Nah, terus kemudian ini ada yang begadang. Terus kemudian kenapa? Karena kalau tidurnya berkualitas, otomatis imunitas tubuh itu terjaga. Ya. Berpengaruh ya, Dok ya. Proses detoksifikasi itu berjalan dengan baik. Ya, pertumbuhan semua ya, Dok ya. Benar. Apalagi kalau anak-anak kan butuh ya hormon pertumbuhan dan itu didapatkan ketika mereka tidur ya. Kualitas tidur ya, Dok. Kualitas tidur, benar. Nah, kayak gitu. Kalau mereka punya tidurnya nyenyak gitu baik, nah mereka punya imun yang bagus, mereka nggak gampang sakit kayak gitu. Kalau misalkan mereka tidurnya berkualitas, nah itu imunnya kan baik ya, terjaga gitu. Jadi mereka nggak gampang sakit, termasuk sakit gigi. Karena kan kadang-kadang yang menyebabkan datang ke dokter gigi sakit itu yang secara pas ditelusuri ternyata ada faktor kecapean gitu, kurang ya, Dok, tidur. Ya? Iya banget. Berpengaruh ya itu ternyata. Iya, jadi maksudnya ini adalah model untuk mereka sampai nanti dewasa gitu ya. Mereka kecapean kayak gitu, kurang tidur. Kalau anak paling ya capek apa, tapi paling capek main dong. Capek main dan kurang tidur, lebih ke itu kan. Tidurnya terganggu kayak soalnya gitu. kalau anak-anak itu nggak dihiraukan kan, Dok ya. Dia capek itu nggak dihiraukan. Makanya mereka nggak kerja, nggak apa gitu ya. Tahu-tahu dia capek, sakit atau apa gitu ya, Dok ya. Ya, berarti nggak seimbang antara kegiatan aktivitas sehari-hari dan istirahatnya. Betul. Sama yang penting juga mental health ya. Wah, ini bener banget ini, Dok. Nah, maksudnya mengajari anak kita untuk bisa memanajemen stres dengan baik. Itu akan dibawa mereka sampai mereka dewasa nanti ya, karena tidak sedikit bahkan banyak juga yang datang ke dokter gigi sakit gigi kalau pas ditelusuri karena ada dia stres gitu. Stres maksudnya karena mungkin beban pekerjaan gitu ya, dan tidak bisa manajemen stresnya dengan baik, akhirnya jatuhnya ke sakit fisik gitu. Nah, mental health ya kalau zaman sekarang tuh penting banget. Iya, bahasanya gitu ya, Dok ya. Kalau pada anak-anak mungkin mental health-nya lebih ke sosial teman-temannya mungkin, Dok, atau gimana itu, Dok? Enggak ya, Dok? Ya mungkin atau mereka lingkungan merasa ya, Dok ya. Kadang mereka diabaikan gitu. Mungkin mereka gitu. Emosinya tidak didengarkan dengan baik atau tidak direspon dengan baik, ya bisa jadi mereka seperti itu ya. Iya, baik. Wah, atau mereka mungkin dapat tuntutan yang mungkin harusnya mereka nggak suka melakukan itu. Terus ya banyak. Sebenarnya masih banyak lagi nih, Dok, yang kita perbincangkan nih. Semakin seru ya, Dok ya. Iya, tapi kita waktunya terbatas sampai di sini nih, Dok. Gimana, Dok? Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Dok? Atau di podcast selanjutnya lagi ya, Dok ya. Nah, karena bahasan kita sangat menarik nih, Sobat Nice. Itu tadi nih, Sobat Nice, tips dan triknya dari Dokter Nayu untuk menjaga kesehatan gigi pada kondisi hamil, pada balita dan juga pada bayi. Nah, lebih ditekankan pada sebelum hamil ya. Jadi dari habitnya, dari oral care-nya,
semua itu penting banget itu untuk selalu menjaga kepada kesehatan gigi pada kondisi apapun. Nah, terima kasih sekali nih dokter sudah hadir pada podcast hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada ibu hamil, pada ibu-ibu yang punya balita dan juga punya bayi. Sampai di sini dulu podcast hari ini. Nice Baby Spa, support mother and baby To be healthy and happy. Bye-bye, sampai jumpa.